ini kita membuat laporan ya terkait kemarin kan sudah ada yang laporan juga kan. Itu ibaratnya kalau saya mau mulai dulu tuh pernah nonton India kan, kalau sudah bunyi wah itu berarti sudah mau perang tuh. Jadi kayak film Mahabharata ya. Kayak film Mahabharata, tapi untungnya klien saya ini ibarat kalau film itu dia Arjuna ya, yang sono Duryodhana. Jadi begini, saya kebetulan baru masuk nih ya dalam puasa, tapi memang saya sejak awal memang sudah memperhatikan perkara ini ya, khususnya nih ya, khususnya dengan mantan istrinya nih yang kedua nih. Awalnya kenalan, kemudian menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara yang tidak baik, menjadi halal. Yang halal diajukan lagi permohonan isbat. Artinya isbat itu sengaja dibuat oleh negara agar perempuan mendapatkan kehormatan. Statusnya diakui, historinya jelas. Itu tujuan dari sidang isbat. Tapi ya, kalau seandainya ada perempuan yang sejak awal kenal, dinikahin, halal, terus diberikan status yang jelas, tidak mau juga, tidak bersyukur, nah saya mau membacakan kalimat yang sering saya baca di media sosial. Sulit kita meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu lebih baik daripada sampah. Karena apa? Karena lalat pasti akan memilih sampah. Harusnya ketika ada laki-laki yang memberikan suatu kehormatan kepada perempuan itu disyukuri ya. Saya sebenarnya begini, ketika saya melihat ada dua orang wanita yang mungkin sakit hati, muncul ide yang kurang baik, ketemu dengan orang yang tidak baik juga, akhirnya perbuatan-perbuatan yang kurang baik muncul. Harusnya nih, kalau saya ketemu sama klien yang otaknya buntu, yang pikiran tidak baik, kasih nasihat yang baik. Nanti kalau seandainya ya ada klien kita mengupload hasil medis yang isinya itu menceritakan tentang kemaluan, ini gimana? Itu kan aib. Sekarang itu dibongkar. Tapi saya nggak heran. Tadi saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini, perempuan yang bisa menjaga kehormatan itu adalah perempuan yang punya kehormatan. Tapi kalau dia nggak memiliki, nggak mungkin bisa menjaga kan? Sama seperti saya mau modif mobil. Kalau saya nggak punya mobil, nggak mungkin bisa saya modif tuh mobil. Nah, jadi kalau perempuan tidak bisa menjaga kehormatan, kalau dia punya kehormatan, kalau dia tidak punya kehormatan, berarti dia tidak bisa menjaga kehormatan. Nah, kira-kira ini yang dibicarakan siapa nih, Bang? Inisial siapa? Kita kan belum tahu. Inisialnya. Ah. Ya, ini inisialnya nih. Dua. Ini P nih. Aja, Bang. Ya. Nah, inisialnya P. Nah, ini siapa, Bang? Nah, P-nya. Masa mesti saya jelasin lagi kan? Nggak apa, Bang, nggak apa-apa. Nah, pokoknya P, inisialnya P, mantan istri Akas. Jelas ya? Perempuan, bukan laki. Mantan istri Akas, inisialnya P. Udah jelas ya? Oke. Nah saya tambahin lagi nih, yang videonya ada ribu-ribu tuh. Waktu dulu masih jadi pelakor. Jadi masih jadi pelakor aja galak, apalagi sekarang. Udah, kira-kira saya buka dulu dengan itu ya. Nanti ibaratnya teman-teman mau bertanya lagi, nanti saya jawab. Ini saya kasih pembukaan dulu. Mbak, ini siapanya Akas, Bang? Tegaskan lagi siapanya Akas. Mantan istri ya. Untuk hari ini sendiri seperti apa laporannya, Bang? Apa? Laporannya boleh dijelasin Oh, dari hasil boleh. dari Nah, jalan Endo aja. Untuk terkait laporan hari ini, Undang-Undang ITE ya, pasal 27A, junto pasal 45, kemudian 310, 311, ya, tentang penyebaran nama baik, ya, terkait dengan apa yang selama ini dituduhkan kepada klien kami, yang dimana kami juga mempunyai bukti-bukti bahwa yang dituduhkan tersebut tidak benar, ya, sehingga hari ini menjadi bukti bahwa kami tidak hanya tinggal diam untuk ini, ya. Jadi untuk pihak sebelah, untuk para netizen juga ya yang selalu membuli sebenarnya ya ini bukti bahwa kami juga punya bukti-bukti yang jelas, yang dimana tidak semua apa yang dituduhkan itu ya benar. Tujuannya apa aja? Apa aja yang nggak benar, Bang, tujuannya, Bang? Ya terkait HIV,
ya, terkait HIV, Mokondo dan lain sebagainya. Itu membuat Berarti Akas ada- tidak terima ya. Jelas. Tapi mungkin kenapa kira-kira pihak sana sampai melontarkan kata-kata itu? Belum move on ya menurut saya. Ya bang, kalau udah move on nggak mungkin karena semua yang dibicarakan semua fitnah. Kami punya bukti semua. Itu bisa dibuktikan ya Mbak bahwa itu fitnah ya Mbak? Udah, kalau menurut saya begini, yang pertama setuju saya Adila mengatakan belum apa? Move on. Ya itu. Jadi tadi saya sampaikan kan, saya sebenarnya kasihan ya. Sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya pasti akan nasihati. Kalau seandainya dia mengumbar-umbar tentang keburukan mantan suaminya, pertanyaannya begini, apa mungkin nanti ada laki-laki yang mau sama dia? Nah sekarang mantan suaminya ya, baik buruknya mantan suaminya ini ya pernah pasti membuat dia tersenyum ya, pernah membuat dia tertawa selama berapa tahun, memangnya nggak ada enaknya. Nah, kalau seandainya sekarang ini saya geli tuh dengan cerita masalah yang disampaikan oleh pihak mereka itu di media sosial, didengar oleh publik, itu omongannya kok, aduh, saya mau ngomong aja nggak malu. Terus di kalimat itu tulis nama kemaluan tuh ini gimana, cerita-cerita. Terus apa hasil medis ya? Masa semua orang tahu nanti akhirnya dia punya penyakit, walaupun dia mengatakan saya dapatnya dari orang lain, kata dia menular gitu kan. Tapi intinya kan itu harusnya dijaga. Makanya saya bilang sayangnya dia bukan klien saya. Kalau klien saya larang. Saya bilang sama Akas, wajah kamu ganteng tampan, jangan kamu rusak dengan kelakuan kamu yang buruk. Tapi kalau wajah kamu buruk, jangan kamu tambah dengan kelakuan kamu yang buruk. Jadi kalau seandainya wajahnya buruk, kelakuannya buruk, yang mau dinilai apa lagi? Nah itu yang saya bilang sama Akas pertama kenal. Ganteng kan? Kayak Arjuna. Tapi jangan dirusak dengan kelakuan yang buruk. Nah kalau kelakuan sudah buruk, wajah buruk, terus yang mau dinilai apa lagi? Ucapan buruk lagi. Itu saya lihat ucapannya kan, saya tidak mau berhubungan sama kamu karena ada penyakit ini, nanti murah mati. Direkam sendiri, dia-upload sendiri. Dan bilang dia kalau kita yang playing victim. Ya. Nah, itu dia upload sendiri. Yang mulai itu sebenarnya videonya. Ngucap sendiri dia kan, direkam sendiri, ngomong sendiri, dia-upload sendiri. Saya bingung juga. Ada lagi sekarang kan, ada pengacara podcast sendiri, rekam sendiri, upload sendiri. Ini jadi sebenarnya saya dalam hal ini sebenarnya bisa dibilang gini loh kan. Perkara ini adalah perkara sebenarnya rumah tangga. Selesaikan secara musyawarah, tidak perlu lapor sana ngomong sini, yang masalah panci dia ngomong Islam itu nggak penting. Nah bagaimana kehadiran seorang pengacara itu menarik kliennya dari permasalahan, bukan menceburkan kliennya dari permasalahan. Ini kan kayaknya seperti butuh panggung gitu ya kan. Kalau mau butuh panggung, saya kebetulan pemain sinetron gitu kan, nanti main sinetron sama saya, jangan saya kasih peran ya, saya kasih peran sebagai Cocoknya perannya apa bang? Ya kayaknya sih perannya sebagai peran Duryodhana lah. Ya lagi gini ya, saya mau nambahin ya, kalau seandainya tadi tanggapan kan bagaimana akan dilaporkan kan, jadi Akas sudah menyampaikan bahwa kalau hanya mencari kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas terdapat kesalahan, kemudian ini dilaporkan, saya mau bilang begini ya, kita ini orang Indonesia harus bisa memahami bahwa Akas ini adalah orang Pakistan. Dia bukan lahir di Indonesia asli. Artinya orang, ya jangankan Akas, saya juga sering melihat orang-orang Barat, orang luar negeri juga, kalau dia mengucapkan sesuatu itu, kadang kalimat harusnya di depan menjadi di belakang, kadang di belakang menjadi di depan. Saya contohkan begini, kalau umpamanya nih, saya ibaratkan saya Akas nih, Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi, salah nggak ucapannya? Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Kalau orang Indonesia yang ini kan, tapi kalau Akas yang mengucapkan, ya kan, Gibran Rakabuming bapaknya Jokowi. Nah, yang kita orang Indonesia yang paham, yang cerdas tahu maksud tujuannya.
Kalau kita orang Indonesia mengatakan Gibran Rakabuming itu bapaknya Jokowi, salah. Tapi karena orang luar negeri yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu, kita harus bisa memaklumi. Tapi tujuannya kita paham. Jangan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas nanti dicari kesalahan, dianggap ini mencemarkan, dianggap ini tidak pidana. Nah, harusnya kita paham sendiri. Kalau kita memang benar-benar mau profesional. Tapi kalau hanya mau mencari kesalahan, ya semua juga bisa dicari kesalahan. Itu ya, jadi masalah laporan saya nggak gentar sama sekali laporannya mereka. Cuma kenapa saya mengatakan tidak gentar? Karena saya cerdas. Kalau seandainya orang cerdas, tentu bisa memahami kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Akas. Kecuali kalau dia kekurangan kecerdasan, nah, mungkin bisa melaporkan ke pihak kepolisian, gitu kan.